Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa sekalian. Selamat datang di channel Agus Susanto. Kali ini kita akan berbincang-bincang ringan eh, mengenai kehidupan kita sehari-hari yang mungkin cerita-cerita ini akan memberikan inspirasi bagi kita semua. Zaman sekarang sudah berubah. Ini yang sering saya bicarakan. Zaman digital telah datang, semua pekerjaan hampir semua terpengaruh, sehingga sering menimbulkan disrupsi, itu. Sehingga yang dulu tidak terpikirkan sekarang menjadi kenyataan. Kita 3B, belanja, bekerja, belajar, itu semua sekarang bisa dengan digital, dengan online. Oleh karena itu, ini harus siap kita hadapi. Beberapa hal yang berubah, itu sekarang kita terkoneksi setiap saat. Hampir 24 jam kita bisa terkoneksi dengan internet, dengan medsos. Sehingga mengubah ritme kita berinteraksi dengan orang sekarang. Nah, sekarang bisa 24 jam, orang setiap saat bisa mengakses kegiatan itu. Kadang orang jadi kurang tidur karena malam-malam masih membuka HP, membuka laptop. Itulah pekerjaan kita. Banyak sekarang. Bahkan kafe-kafe ramai sekali. Kafe yang tidak ada wifi-nya nggak laku. Zamannya sudah berubah. Yang akan kita soroti sekarang begini, sesuai dengan pekerjaan saya, pekerjaan dosen, apa itu kan jadi berubah. Kalau dulu jadi mahasiswa atau dosennya sebaliknya bisa menghindar kalau mau dijumpai gitu. Berjumpa itu hal yang sangat sulit, sangat merepotkan, sehingga menjadi kendala tersendiri untuk menyelesaikan studi kan gitu. Nah, sekarang itu waktu kapan saja harus siap. Nah, jadi janjian dengan mudahnya. Bahkan tidak harus ketemu face to face. Fisik kadang nggak perlu. Yang penting bisa berkomunikasi. Oleh karena itu memang pekerjaannya jadi 24 jam itu tadi yang mau saya sampaikan. Apakah ini memang menjengkelkan? Apakah menjadi sebuah profesionalitas kan gitu. Ini yang terjadi. Ini kita harus ada tipsnya untuk menjadi peluang sebenarnya. Sebagai seorang yang bergerak di bidang pemasaran, ini menjadi hal yang harus diperhatikan. Ya. Jadi itu tadi pekerjaan dosen maupun pekerjaan guru atau pekerjaan yang marketing. Ya. Memang karena sekarang ini aktifnya itu adalah 24 jam. Nah ini kadang secara tidak kita sadari juga relatif agak mengganggu sebenarnya. Coba bayangkan ya, ini saya alami sendiri. Jadi kami harus menjawab pertanyaan netizen banyak. Dan dulu jarang orang menelpon jam 11 malam, jam 12 malam. Apakah orang ini juga nggak tahu lagi harus menelpon itu jam-jam seperti itu? Nah, ini kalau WA masih mendingan WA ya kan. Nah, tetapi ini yang banyak terjadi adalah telepon langsung. Apalagi kadang video call pula itu. Nah, itu yang sering. Pertanyaannya, apakah harus kita terima itu telepon-telepon yang malam-malam, istilahnya yang tidak kenal waktu lah gitu. Karena ini
apalagi tuntutannya sebagai seorang pemasar, gitu, yang kerja di bidang marketing. Karena netizen kalau nggak dijawab ya apalah parah atau dan sebagainya. Jadi ini ada tipsnya. Oleh karena itu nomor-nomor kita ini kan sekarang mudah sekali tersebar, sehingga mudah dihubungi. Nah, ya, nomornya itu mudah dihubungi oleh orang. Sehingga ini sekarang ada kecenderungan. Nah, kecenderungan dengan adanya banyak penipuan dengan menggunakan telepon, dengan menggunakan nama mengganti nama, ini marak terjadi. Dengan mengambil gambar dari media sosial yang ada. Ya, dengan mengambil, kemudian diambil, kemudian dengan nomor yang baru sisipkan, kemudian WA orang tersebut di grup-grup diapakan banyak. Nah, jadi ini tips untuk mengatasi itu supaya kita tidak tertipu. Ini banyak penipuan karena dengan menggunakan mengcloning secara manual foto diri sehingga memperkenalkan dengan tujuan adalah untuk menipu begitu. Ini harus kita antisipasi. Ya. Nah, sekarang kita ginilah. Karena teleponnya malam-malam nggak kenal waktu, sekarang kan banyak. Kami nelpon pun pasti sering nggak terangkat. Karena kalau apalagi nomornya tidak dikenal. Jadi orang kan juga sekarang hati-hati, curiga. Kalau nggak di WA dulu, Pak, ini saya gini-gini kan juga tidak diangkat biasanya kan gitu. Saking mudahnya sekarang penipuan-penipuan itu. Oleh karena itu kami akan memberikan tips ini supaya kita bekerja sebagai seorang di bidang marketing itu tetap tidak terganggu. Karena ini kan peluangnya dua, Peluangnya memang positif yang berhubungan dengan sesuatu yang baik dan yang memang tujuannya mau menipu, mau tujuan yang negatif gitu. Ya, oleh karena itu kalau saya sendiri ya kalau malam-malam ya biasanya nggak saya angkat kalau memang nggak kenal nama, nggak belum tersimpan. Dan yang nama itu kalau yang nama ya itu kalau tidak WA atau dulu juga kita perhatikan dulu hati-hati karena itu banyak penipuan yang seperti itu. Jadi kalau yang bisa kita simpulkan bahwa satu kita memang harus hati-hati terhadap orang yang menelpon maupun WA menghubungi itu kita sekarang kalau memang harus hati-hati gitu. Kalau yang ada namanya nampaknya kenal juga WA harus hati-hati. Kalau telepon kalau belum disimpan juga harus hati-hati. Karena ada yang sok kenal sok dekat begini mau sok lupa begini ya kan gitu. Sehingga bagi yang mudah terhipnotis ya bisa kena itu kan gitu. Itu satu lah. Makanya kita harus hati-hati, kita lihat, kita pilih-pilih. Kalau nomor teleponnya tidak menyampaikan itu ya kita tunggu WA-nya. Paling kalau orang yang tahu itu kan langsung di WA, Pak kamu mau begini, mohon infonya ini berarti jelas kan. Tetapi kalau WA dengan ujuk-ujuk ini mau pinjam uang nanti malam dikembalikan, besok dikembalikan itu sebagian besar menipu. Meskipun itu kita kaget itu kan kawan kita, keluarga kita. Nah, karena itu sudah di-cloning tadi, sudah nomornya di nomor lain dengan menggunakan nama dan fotonya yang diambil dari berbagai sumber. Ya kalau saya kalau udah tahu itu kawan kita dan ini agak aneh WA-nya, ya kalau saya udah kita hati-hati. Ini misalnya itu ada yang namanya kawan ini, tapi bahasanya lain saya lihat. Langsung saya pakai bahasa Jawa halus. Saya kan tahu kalau yang itu bisa. Kalau dia nggak bisa, berarti bohong kan gitu. Nah, ada yang terus jawabnya kamu pakai bahasa Inggris, orang itu nggak bisa. Padahal saya tahu orang yang aslinya kan bisa bahasa Inggris. Putus kan gitu. Ini berbagai macam teknik untuk
kita mengantisipasi bagaimana orang itu supaya kita tidak kena tipuan-tipuannya. Jadi istilahnya tetap dua-duanya tidak hilang peluang itu. Ya, tetap kita nanti kalau yang misalnya WA ya tetap kita bahas ada apa yang bisa kita bantu dengan siapa. Nah, gitu. Kalau orang nelpon itu nanti kalau belum ada namanya itu pasti WA. Kalau yang tujuannya baik ya memang. Tujuannya baik ya. Itulah pemirsa, mudah-mudahan itu tips menghadapi telepon yang masuk terus-menerus, kemudian WA terus-menerus, supaya tidak mengganggu privasi kita, sekaligus tetap menambah silaturahmi dalam kita bekerja, dalam kita berbisnis, semua jadi manfaatnya ada. Kalau kita cuek sama sekali juga rugi karena gitu. Karena jangan-jangan memang bermanfaat. Kadang mendatangkan kontrak yang lebih banyak, pembelian yang lebih kadang kita tidak tahu. Makanya kuncinya adalah hati-hati terhadap telepon yang masuk, terhadap WA yang masuk. Demikian saja pemirsa, mudah-mudahan itu bisa membantu kita dalam bersosialisasi dalam era digital. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.